Oke, saya setting. Baik, sekarang kita akan mulai ya, create table-nya. Semuanya kelihatan nggak ya? Tolong dijawab satu orang boleh. Kelihatan nggak yang ini? Yang tempat saya query ini. Kelihatan ya? Baik. Mic-nya ini bermasalah. Oke, kedengaran jelas. Kalau nggak jelas, silakan kalian buka mic, langsung kalian kasih tahu. Baik, untuk yang pertama kita akan create table ya. Oh, sorry, database dulu belum dibuat. Database di sini ada skema. Sebenarnya kalau pakai ini kita bisa nih. Ya. Tapi create database saya pakai baru db underscore apa ya? Kelas lah. Contoh. Nah, ini kalau kita enter dia nggak jalan, kita jalankan seperti ini. Nah, kita berhasil di kelas. Lalu dari itu kita lanjut dengan use dulu. Use db class. Saya control enter dia baru bisa, dia nggak perlu pakai mouse lagi. Lalu saya create tablenya mahasiswa. Oke, mahasiswa. Lalu udah itu buka kurung, enter, saya tulis name. Kita kemarin sepakat dia char 10 primary key. Oke. Lalu kita tambahkan lagi nama, baru varchar 100, baru udah itu kelas char 5. Nah, kalau berhasil dia warnanya hijau. Oke. Tandanya ini kita berhasil. Kalau kita mau lihat, kita bisa coba select bintang from mahasiswa. Nah, ini hasilnya nggak ada, kosong ya. Result grid ya, name nama kelas, hasilnya kosong. Lanjut, kita lanjutkan lagi. Saya tutup dulu ini. Oke. Lalu kita tambah lagi table. Nanti kita baru tambahkan foreign key yang dari ini ke ini gitu loh. Nah, kita buatkan dulu table-tablenya lengkap. Jadi di pertemuan 10 kita menghasilkan sekitar berapa table? Kita menghasilkan sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 table. Lalu kita akan buat lagi table apa nih? Jadwal mahasiswa. Oke, yang mana ada hari, sesi, ruang, dan nim. Oke, kita buat lagi. Create table jadwal HS ya. Buka kurung,
apa saja? Hari ya. Hari itu kemarin kita sepakat boleh pakai integer. Hari integer itu, lalu dia itu koma sesi integer itu, lalu kemana nih? Oke, sesi integer 1, lalu ruang integer 2, lalu nim char 10 seperti yang tadi. Oke, lalu di sini kita ada primary key dari jadwal. Primary key-nya jadwal itu adalah apa? Kemarin kita sepakat primary key-nya di jadwal mahasiswa itu adalah hari sama sesi sama ruang dan sama nim. Jadi keempat-empatnya itu adalah primary key. Namanya ini adalah composite primary key. Composite itu ada primary key-nya bukan hanya satu kolom seperti ini kan, primary key-nya hanya nim. Yang composite primary key itu ada 4. Kita di sini kita tentukan 4. Ceritanya gini, nanti saya akan jelaskan lagi kenapa kenapa kita kasih composite primary key. Lalu kita kasih nim. Oke. Nah, ini dia berhasil. Nah, kenapa composite primary key? Contoh nih, kita anggap kita anggap berurut ya, hari, sesi, contoh datanya ya, seperti ini, ruang, oke, lalu nim. Kita contohin bahwa Senin, hari itu sebenarnya lebih tepatnya tanggal ya, tanggal, kita anggap 10, tanggal 10 contoh, kita tanggal 10 sesinya 1. Lalu udah itu ruangannya berapa? Ruangannya 101. Lalu nimnya siapa yang belajar? 001. Sama 10 ada juga teman kelas kamu 101. Tapi nimnya nggak boleh sama 002. Ini bisa diterima di database. Apabila saya buat composite primary key-nya itu hanya 3, hari, sesi, ruang, yang seperti ini data nggak akan masuk. Kenapa? Ya, karena dianggap 10 1 101 itu ini ada 2 duplikat nih, sama. Makanya kita tambahkan satu lagi nim, sehingga untuk primary key yang seperti ini artinya dia nggak boleh sama. Dari keempat kolom ini nggak boleh ada yang sama. Satu pun berbeda dia tetap masuk. Ya, seperti ini. Yang berbeda kan cuma nim. Nah, dianggap 2 kolom seperti itu. Ya. Nah, inilah apanya? Apa ya bahasanya? Inilah maksudnya composite primary key. Nah, seperti itu. Dan itu berhasil kan? Lanjut kita akan buat mata kuliah. Nah, untuk tabel mata kuliah kita butuh apanya nih? Mata kuliah. Kita butuh kode MK mata kuliah, semester, lanjut mata kuliah, namanya ya, nama mata kuliahnya, lalu SKS, lalu pertemuan. Jadi maksudnya jumlah pertemuannya kalau yang di sini. Jadi untuk mata kuliah ini butuh berapa pertemuan. Nah, lalu kita akan coba create table ya. Mata kuliah, mata kuliah itu ada kode MK. Kita pakainya char 8. Lanjut kita pakai semester, char juga 5.
mata kuliah varchar, yang nama mata kuliah nggak ada yang sampai 255 lah ya, kita paksakan dia sampai 255. SKS integer 2. Lanjut pertemuan itu integer 2. Lalu kita tentukan primary key. Nah, primary key-nya apa nih? Yang di mata kuliah ya kode MK. Oke. Nah, seperti ini kita udah boleh coba Ctrl Enter dan dia berhasil, warnanya hijau. Oke. Lanjut. Mata kuliah udah. Kita buat dosen lah ya. Dosen kita butuh apa? Dosen. Kita butuh kode dosen. Kode dosen sama nama dosennya, dosen. Dosen nama dosen. Ya udah, boleh dosen dulu sesuai dengan gambar yang kita kemarin, dosen. Nah, lalu kita buat juga create table dosen, kita buka kurung kode dosen, huruf besar. Oke, dosen char 8, lalu dosen varchar 255. Lalu kita primary key kode dosen. Seperti ini juga bisa. Nah, warnanya hijau ya. Berhasil membuat table. Lanjut jadwal MHS sudah. Jadwal dosen sekarang. Jadwal dosen. Jadwal dosen kita butuhnya hari, sesi, ruang, kode MK, kode dosen. Oke. Nah, lalu kita masukin nih create table jadwal dosen, buka kurung, hari integers 1, sesi integer 1, lalu ruang integer 2, baru itu kode MK char 8, lalu kode dosen char 8. Oke, primary key-nya mana? Primary key-nya gimana? Primary key-nya itu kita akan, saya tutup dulu nih. Nah, saya nggak tutup dulu lah karena kan saya mau buat lagi. Tuh, primary key. Primary key. Nah, kasusnya ini untuk menentukan primary key ada berapa pilihan ya. Contoh nih, kita mau bawa hari, sesi, ruang sama kode dosen yang primary key. Efeknya apa? Efeknya itu adalah kalau dosen ini mungkin nggak ngajar di hari, sesi, ruang yang sama pada saat ngajar mata kuliah lain. Nggak mungkin juga ya. Nah, jadi sebenarnya lebih tepatnya itu adalah untuk kode MK saja. Jadi kita jangan dicocokin di dosen. Jadi contoh nih, atau ntar saya pikir dulu. Kalau yang kita ikut kasus IB,
Artinya hari, sesi, dan ruang itu kita jadikan primary. Kenapa? Kalau udah dia sempat ada di ruang, nggak mungkin ada dua dosen ngajar di dalam. Ya, jadi kita cuma kunci hari, sesi, dan ruang. Jadi harinya apa, sesinya berapa, ruangnya apa. Ya, kode MK dan kode dosen itu pendukung, informasi pendukung. Ya, seperti itu. Jadi kita kayak IB kan, hari, sesi, dan ruang doang untuk jadwal dosen. Oke. Kalau jadwal mahasiswa tadi hari, sesi, ruang, NIM. Kenapa? Karena memungkinkan mahasiswa itu ada beberapa orang di dalam hari, sesi, dan ruang. Kalau saya kasih hari, sesi, dan ruang saja sebagai primary key untuk jadwal mahasiswa, tandanya satu kelas itu hanya cuma boleh satu mahasiswa. Karena kenapa? Kita masukin input lagi hari, sesi, dan ruang yang sama untuk kode mata kuliah, kode NIM yang berbeda, itu akan ditolak. Karena kenapa? Primary key-nya sama gitu loh. Oke, jadi kalau untuk yang jadwal dosen ya nggak masalah hari, sesi, ruang. Karena kenapa? Dosen yang ngajar cuma satu. Sehingga di hari yang sama, sesi yang sama, ruangan yang sama, cuman memungkinkan untuk satu dosen mengajar satu mata kuliah. Jadi kita buat untuk tabel jadwal dosen, kita buat itu adalah primary key-nya hari, sesi, dan ruang. Ada yang salah kayaknya. Oh iya, kayaknya koma saya ini salah. Oh, saya lupa koma. Oke, berhasil. Ya, komanya nggak ada. Jadi makanya tadi nggak dianggapnya jadi satu perintah. Oke, lanjut. Setelah mahasiswa udah, mata kuliah udah, jadwal mahasiswa, jadwal dosen udah 4 ya. Kita butuh 4 lagi. Ini sekarang adalah nilai. Ya, untuk nilai itu kita kemarin sepakat itu ada NIM, baru kode MK, sama nilai akhir. Oke. Nah, untuk nilai kita coba buat create table nilai ya. Lalu dari itu kita buka kurung NIM char 8. NIM-nya itu charnya 10 ya. Oke, charnya 10. Lalu kode MK charnya 8. Lanjut adalah nilai akhir. Nilai akhir itu saya di sini kasih integer 5. Nah, kita tutup. Nah, sekarang saya mau tanya primary key-nya nih. Primary key. Nah, primary key-nya juga sama, composite, dan semua tiga-tiganya kita jadikan satu. NIM, kode MK, nilai akhir. Oke, nah seperti ini kita tinggal Ctrl Enter. Udah berhasil dan udah masuk. Lanjut kita akan buat kolom dosen udah belum ya? Mahasiswa, mata kuliah, dosen juga udah tadi ya di awal. Oke, lanjut kita akan masuk ke tagihan. Tagihan itu kita NIM, cicilan, semester, mau itu jumlah tagihan, tanggal jatuh tempo. Jadi tanggal jatuh tempo tagihannya kapan. Jadi kalau lewat tanggal jatuh tempo mungkin ada denda, itu bagi konsekuensi masing-masing lah ya. Oke, lalu kita akan coba buat create table tagihan, buka kurung NIM char 10,
Lanjut cicilan. Cicilan itu integer 2, semester. Semester itu char 5, lalu jumlah tagihan desimal 15, 4 angka di belakang koma, lalu kita buat tanggal jatuh tempo JTP. Oke, itu adalah date. Lalu kita tutup. Primary key-nya ada nggak? Primary key. Nah, tagihan cicilan semester. Nah, tagihan cicilan semester. Dia juga composite. Ini ada yang salah. Primary key. NIM cicilan semester. Sorry kok tagihan semester. Seperti itu. Jadi 3. NIM dan cicilan dan semester. Maksudnya gini, jadi setiap mahasiswa itu setiap masuk satu semester dia boleh cicil uang uang sekolahnya itu berapa? Anggaplah 4 kali. Tandanya pertama itu adalah NIM mahasiswa cicilan nomor 1, lalu tagihannya anggap 200.000. Lalu lanjut lagi NIM mahasiswa yang sama, cicilan yang kedua, baru udah itu harganya juga 250.000 tagihannya ya. Semesternya juga ya, semesternya cicilan ke-1 semester 1, cicilan ke-1 semester 2, bisa seperti itu. Oke, lanjut kita tutup kurung lagi, kita ya berhasil. Oke, lanjut kita lagi create table pembayaran. Oke, pembayaran. Kita pembayaran rencananya ada berapa kolom? Pembayaran. Kolomnya itu adalah NIM, cicilan, baru udah itu semester. Lanjut itu adalah jumlah bayar. Jumlah bayar, terus jenis bayar. Jenis bayar itu untuk simpan dia cash atau kredit ya. Lalu udah itu penerima. Oke. Lanjut pembayaran itu adalah NIM char 10. Oke, cicilan integer 2, lalu semester integer dia pakai char 5. Lanjut itu yang tadi semester. Oke, semester char 5 jumlah bayar. Jumlah bayar itu desimal 15,4. Lanjut adalah tanggal bayar, komanya lupa. Tanggal bayar itu date. Lanjut jenis bayar itu integer 2. Jadi ada bayar cash dan kredit. Lanjut itu adalah penerima, varchar. Varcharnya itu 50 untuk penerima namanya. Lalu kita bagian primary key. Kita mau tentukan apa primary key? Primary key itu adalah NIM ya. Nah, kita pakai NIM lalu cicilannya
lalu semesternya, sisanya itu kan hanya tambahan. NIM cicilan semester. Oke, koma. Ada yang kur. Bentar. Saya takut ada yang salah. Saya ulang ketik ya. NIM char. Oke, nggak ada lagi merah. Tadi kayak gara-gara salah font. Oke, belum berhasil. Ya, paling bawah. Semua table sudah siap. Ya, kita bisa lihat contoh show tables. Nah, ini kita bisa lihat table-table yang udah kita buat nih. Ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Show tables. Oke. Nah, kita udah berhasil. Sekarang kita tambahkan foreign key-nya. Ya, foreign key-nya itu adalah kita tambahkan seperti yang di IR diagram, ada hubungannya. Jadi hubungan ini sama ini mana? Bentar ya. Oke, lanjut. Kita akan coba menambahkan foreign key. Jadi contoh foreign key-nya gini. Pertama, menurut diagram, ya, diagram yang ada. Diagram yang mana ya? Diagram. Nah, ini diagram. Hubungan dengan antar tabel mahasiswa dan mata kuliah itu di mana? Ada nggak ya? Kok kayak nggak ada. Saya nggak arahkan ke sana. Yang ada hubungan paling gampang deh, mahasiswa sama nilai. Ya, hubungannya NIM-nya ya. NIM dihubungkan NIM-nya. Bagaimana? Contoh. Kan saya sudah buat di mahasiswa itu ada NIM, ya. Ingat ya, untuk membuat sebuah foreign key itu pastikan dulu bahwa tipe datanya itu sama. Jadi char 10 dinilai juga NIM-nya harus char 10. Kita lihat. Nilai NIM-nya juga char 10. Nah, itu baru bisa. Oke. Nah, jadi kita lanjut. Saya agak ragu dengan ini. Nilainya itu dia pakai composite. Nanti kita coba. Oke, mari kita tambahkan. Nah, untuk tambahin buat foreign key baru, kita hanya perlu alter table. Alter table itu adalah juga perintah DDL, ya. Bukan DML, bukan manipulation, tapi DDL. Alter table mahasiswa. Oke, lalu D2 nilai, karena dia foreign key. Nilai itu langsung kita add foreign key. Itu adalah apa foreign key-nya? NIM. Dia NIM ini di referensinya dari mana? References ya, adresnya. References dari mana? Dari mahasiswa. Buka NIM kolomnya. Oke, kita coba. Nah, kita berhasil membuat. Untuk membuat yang namanya foreign key dan apa-apa itu harus memang dibuat dulu di awal-awal sebelum punya data. Jika sudah ada data, itu kemungkinan errornya lebih banyak, ya. Seperti itu saya bilang. Jadi kan kalau nggak ada data bisa saja itu kosong, nggak terisi. Kalaupun itu terisi, apakah dia ada
Jadi contoh ini kan foreign key. Jadi dipastikan di dalam tabel mahasiswa NIM-nya itu harus ada. Contoh kita mau masukin nilainya si A dengan nomor NIM 003. Tapi di tabel mahasiswa itu NIM 003 itu tidak ada. Ya mungkin mau isi di nilai itu salah isi 0000-nya sampai 5 kali baru 3 gitu, nggak bisa. Yang benar itu 02 kali baru nomor 3. Nah ini yang kadang menghambat kalau kita melakukan pembuatan pembuatan foreign key seperti ini itu pada saat data yang berjalan. Kita akan ribet. Kenapa? Kadang bisa error, ya kita nggak bisa lanjutin gitu. Makanya kita butuh yang namanya IRD agar kita bisa memetakan tabel kita seperti apa dalam database tersebut sehingga kita bisa memastikan foreign key-nya yang mana. Seperti itu. Jadi itulah fungsinya. Oke. Ya, salah satu fungsinya itu. Lanjut, kita akan coba tambahkan lagi hubungannya apa nih? Kita lihat nih. Mahasiswa dengan nilai udah oke. Lalu mata kuliah dengan jadwal dosen gitu kan, jadwal dosen. Oke, kita buat alter table jadwal dosen buka kurung jadwal dosen at foreign key. Jadwal dosen itu kode MK. Oke, lalu references itu ada di mana? Kode MK juga, tapi tabelnya adalah jadwal dosen buka kurung kode MK, koma ya, ada yang salah lagi. Jadwal dosen at foreign key kode MK, kok kode MK salah dengan dosen, bahkan saya yang salah. Jadwal dosen sama jadwal dosen harusnya mata kuliah ya, mata kuliah baru kode MK. Oke, kita coba. Nah, dia berhasil, hijau. Lanjut, kita tambahkan lagi alter table jadwal dosen. Nah, ini ada dua foreign key ya, foreign key kode dosen, references dosen kode dosen. Oke, seperti itu kita. Oke, dan berhasil ya, berhasil. Kita buat lagi hubungan antara mata kuliah dengan jadwal ya, jadwal mata kuliah dengan jadwal mahasiswa. Oh, nggak ada ya hubungan, sorry mata kuliah dengan jadwal mahasiswa itu nggak ada deh, nggak ada, saya yang salah ya, nggak ada. Lanjut, yang ada itu adalah jadwal mahasiswa dengan NIM ya. Jadi alter jadwal mahasiswa itu saya ketiknya MHS ya, jadwal mata kuliah. Apa saya lupa buat jadwal MHS, jadwal MHS, so, table jadwal MHS add foreign key. Apa nih di jadwal mahasiswa? Foreign key-nya apa? Foreign key itu yang kemarin juga saya udah jelaskan. Foreign key itu adalah key di mana table ini dinamakan foreign key. Tandanya dia ada primary key-nya. Primary key pasti di luar table. Jadi jadwal mahasiswa punya kolom NIM, dia kan sebagai mau kita ajukan sebagai foreign key. Nah, lalu referensinya di mana? Dia punya primary key itu ada di mana? References ada di mahasiswa NIM.
berhasil. 19 ya. Lanjut, kita buat lagi. Jadwal udah nih, dosen dengan jadwal dosen udah. Lalu udah itu tagihan semua pembayaran ya, tagihan sama pembayaran ada nggak ya? Oh, tagihan ada hubungannya dengan NIM mahasiswa, pembayaran juga ada dengan NIM mahasiswa. Tapi kalau hubungan tagihan dengan pembayaran itu one to one kayaknya. Tapi kita coba dulu yang ini. Di tagihan alter table tagihan add foreign key itu ada NIM references baru udah itu referencesnya itu adalah NIM ya, mahasiswa NIM. Oke, berhasil nomor 20. Lanjut kita alter table pembayaran ya, pembayaran add foreign key NIM references dari mahasiswa NIM. Oke, berhasil baris 21. Dan nih tinggal tagihan sama pembayaran. Tagihan sama pembayaran, kalau kita lihat tagihan sama pembayaran itu sebenarnya tagihannya satu, pembayarannya bisa mungkin banyak nggak, atau kalau kalian memang buy one bayar satu, tetap yang dilunasin harus pas. Jadi contoh nih ditagihkan satu semester setengah tahun gitu kan, setengah tahun itu 4 kali bayar, anggap sekali bayar 200.000. Tapi karena hal-hal tertentu mungkin saat mau bayar 200.000 kalian mungkin kurang duit, jadi kalian cuma bayar 100.000, lalu udah itu 100.000-nya nanti dibayar kembali. Nah, kalau ada kasus seperti ini dalam kalian ngedesain database, ya tandanya itu kalian nggak bisa buat, bahasanya gini, kita nggak bisa buat dia primary key-nya gitu. Kita primary key-nya bukan foreign key-nya kita nggak bisa buat karena dia satu bisa banyak ya, seperti itu untuk yang kondisi. Coba saya lihat lagi, kira-kira kita bisa nggak memungkinkan ini ada NIM dan cicilan semester sebagai primary key kan, NIM cicilan semester. Untuk pembayaran itu ada NIM cicilan semester. Kemungkinan kita coba cek dulu. Saya akan coba karena saya belum pernah dapat kasus seperti ini sih. Alter table pembayaran ini add foreign key. Oh, sorry, yang tadi saya bilang bahwa satu mahasiswa itu nggak bisa bayar beberapa kali untuk tagihannya yang satu sama. Kenapa? Kita udah kunci duluan di primary key-nya. Primary key-nya kan dia NIM cicilan semester. Jadi kalau kita semester itu contoh ditagih 200, kita mau bayar 100 lagi sekali, lalu 100 lagi sekali, nggak bisa. Kenapa? NIM cicilan semesternya sudah sama, nggak bisa. Oke, tapi ini foreign key-nya itu bisa karena sudut pandang foreign key itu adalah di sini dia foreign-nya dari mana gitu. Kita coba, harusnya bisa. NIM cicilan semester references baru dari tagihan. Kita coba NIM cicilan semester. Oke.
Oh bisa, tandanya memang eh, key-nya di di pembayaran foreign key-nya itu ya dia NIM cicilan semester foreign key. Jadi bahasanya di tagihan itu harus ada, barulah di pembayaran itu bisa diisi gitu loh. Gitu. Dan dari sini ini berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7. Saya coba hitung dulu. 2 3 1 2 3 4 5 6 7 pas. Ya, ada 7 relasi. Nah, seperti itu. Coba ini kan 7 ya. Oke, saya akan kasih lihat, saya sharing dulu di ini. Saya sharing di satu lagi. Window. Kita lihat ini. Oke, saya sharing di sini. Salah, maaf. Bukan di sini sharingnya. Salah tujuan. Stop sharing dulu. Yang mau saya sharingkan itu adalah yang di sini. Nah, ini. Betul ya? Kecil. Oke. Nah, semua kelihatan ya. Jadi ini ada berapa? Tadi kita buatnya 7 relasi. Ini 1 2 3 4 5 6 7 7 relasi. Jadi sama ya. Bisa kita buat seperti itu. Nah, untuk saya rasa untuk hari ini, untuk kali ini kita udah selesai.